semuanya. Kami dari kelompok 21 Kampus Indralaya akan mempresentasikan mengenai gases into liquid gas dispersion. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Malika Hayaratarisa dengan ujung NIM 073. Saya Mutia Ramadhani dengan ujung NIM 031. Saya Muhammad Adrian dengan ujung NIM 093. Saya Arina dengan ujung NIM 046. Saya Sabila Karolita Galung dengan ujung NIM 024. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu teman-teman udah tahu belum sih apa sih gas dispersion itu? Jadi gas dispersion itu merupakan suatu proses di mana kita akan mensuspensikan suatu gas ke dalam liquid yang mana akan menciptakan suatu suspensi gelembung-gelembung gas yang akan tersebar secara merata ke liquid yang tidak tercampur satu sama lain. Nah, gas dispersion ini itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transfer massa dari kedua fasenya, baik dari gas ke liquid ataupun sebaliknya. Dan biasanya gas dispersion itu dibantu oleh suatu alat ataupun perangkat pencampur bersih tinggi dengan energi turbulen pada sistemnya, yang mana energi turbulen ini itu berfungsi untuk memecahkan tugas menjadi gelembung-gelembung udara kecil yang tadi itu akan tersebar ataupun terdispersi secara merata ke liquidnya. Ya, metode-metode gas dispersion sendiri itu ada yang namanya sparging, ada homogenisasi, ada injection, dan juga ada ultrasonifikasi, ada agitasi mekanis, dan juga ada reaktor fluidisasi atau fluidized reactor. Oke, baiklah, selanjutnya itu adalah alat-alat yang terkait mengenai gases into liquid gas dispersion. Yang pertama itu adalah agitated tank yang berfungsi sebagai wadah untuk proses pencampuran gas ke dalam cairan. Di sini prinsip kerjanya adalah menggunakan agitator untuk menciptakan turbulensi ke dalam cairan sehingga gas terdispersi lebih efektif dalam cairan. Dan untuk diameter dari agitated tank sendiri adalah 3 meter dan untuk dayanya itu adalah 0,8 kW per meter kubik. Baiklah, yang kedua itu adalah motor pengandung. Di sini berfungsi untuk menggerakkan agitator atau impeller dalam tangki untuk menciptakan turbulensi yang memungkinkan dispersi gas. Di sini prinsip kerjanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang dapat memutar agitator atau impeller dalam tangki. Jadi untuk daya motor dari pengandung itu sendiri ada 3,55 HP dan untuk daya efisiensi motornya itu sendiri ada 80%. Untuk alat yang terakhir atau alat yang ketiga adalah impeller jenis turbina. Di sini berfungsi untuk menciptakan turbulensi yang memfasilitasi kontak antara gas dan cairan. Dan untuk prinsip kerjanya sendiri adalah mengalirkan gas dari bagian bawah turbin yang akan menuju ke bagian dalam pengaduk kemudian menjadi gelembung gas. Dan untuk diameternya itu adalah 30-50% dari diameter tangki dengan panjang 0,875 meter, lebarnya 0,7 meter, dan untuk tingginya sendiri adalah 3,5 meter. Dan untuk kecepatannya sendiri adalah 100 hingga 1500 rpm. Sekarang kita akan masuk ke prinsip kerjanya. Yang pertama itu kita menggunakan pengadukan yang menggunakan alat impeller. Nah, impeller ini berfungsi untuk menciptakan aliran turbulen di dalam cairan sehingga gas dapat terdispersi dengan baik. Nah, impeller ini terbagi menjadi dua, yaitu impeller aliran radial dan juga impeller aliran aksial. Impeller aliran radial mendorong fluida ke arah luar secara horizontal sehingga menciptakan turbulensi tinggi dan juga gaya geser yang besar. Nah, contohnya itu ada Raston turbin. Impeller aliran aksial mendorong fluida sejajar dengan poros ke atas atau ke bawah, menghasilkan aliran lebih seragam dengan gaya dorong yang tinggi. Nah, contohnya itu ada marine propeller. Selanjutnya yang kedua, itu ada dispersi gas. Nah, dispersi gas ini menggunakan sparger, yang dimana gas akan dimasukkan melalui sparger yang akan menghasilkan gelembung-gelembung kecil sehingga menyebabkan peningkatan adanya luas permukaan kontak antara gas dan juga cairan. Yang ketiga itu ada transfer massa. Nah, transfer massa ini menggunakan kelarutan gas, yang dimana gas yang terdispersi akan larut dalam cairan sesuai dengan kelarutannya. Dan yang kedua itu ada gradient konsentrasi. Nah, perbedaan konsentrasi antara gas dalam gelembung dan cairan mendorong difusi gas ke dalam cairan. Oke, karena kalian tadi udah dengar penjelasan mengenai gas dispersion beserta juga alat-alatnya dan juga prinsip kerjanya, mari kita aplikasikan ke dalam bentuk contoh soal. Contoh soalnya bisa kalian lihat sebagai berikut. Hal berikut dapat kita ketahui bahwa tank diameternya itu 3 meter, power levelnya 0,8 kW per meter kubik, juga kedalaman liquidnya itu sama dengan tank diameter yaitu 3 meter. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama itu berapa power yang diperlukan pada impeller, kemudian berapa kecepatan pada impellernya, kemudian berapa kecepatan impeller pada saat diameter tangki 0,3 meter. Kita bahas satu-satu ya. Untuk pertanyaan pertama, berapa power yang diperlukan pada impeller? Mari kita hitung volume of liquidnya dulu, di mana rumusnya itu P dikali di jari-jari dikuadratkan dikalikan dengan kedalaman liquid, di mana P-nya itu 3,14 dikalikan jari-jarinya itu 1,5 dikuadratkan dikali dengan kedalaman liquidnya itu sebesar 3 meter. Dapat dihasilkan itu 21,19 meter kubik. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung powernya, di mana 0,8 kW per meter kubik dikali 21,19 meter kubik, di mana hasilnya itu 16,95 kW. Ya, untuk pertanyaan kedua, berapa kecepatan pada impeller? Karena tadi alirannya itu berada dalam kondisi aliran turbulen, maka power numbernya itu sebesar 0,7. Nah, dengan rumus power numbernya itu sendiri, P dibagi rho dikali N pangkat 3 dikali diameter pangkat 5, di mana power numbernya tadi 0,7 sama dengan 16,95 kW dibagi 1000 dikali N pangkat 3 dikali diameter, yaitu 1 dipangkatkan 5. Nah, karena N-nya tadi belum diketahui, maka N pangkat 3-nya tadi dipindah ruaskan menjadi N pangkat 3 sama dengan 16,95 kali 10 pangkat 3 watt dibagi 1000 dikali 0,7 dikali 1 pangkat 5. Hasilnya itu adalah 2,89 Hz atau sama dengan 172,19 revolution per menit. Oke, untuk pertanyaan terakhir, berapa kecepatan impeller pada diameter tangki 0,3 meter? Yang pertama-tama kita hitung dulu dengan rumus P sama dengan K dikali N pangkat 3 dikali D pangkat 5. P-nya itu 16,95 dikali 10 pangkat 3 watt sama dengan
K yang belum diketahui dikali 2,89 pangkat 3 dan juga dikalikan diameter yaitu 1 di pangkat 5. K-nya itu pindah luas, K sama dengan 702,22. Kemudian kita akan mencari volume of liquidnya, yaitu sama rumusnya seperti pertanyaan pertama, yaitu P dikali jari pangkat 2 dikalikan dengan kedalaman liquid, di mana P-nya itu 3,14 dikali 1,5 meter dikuadratkan. Kemudian untuk kedalaman liquidnya itu pada saat kondisi 0,3 meter, yang hasilnya itu 0,021 meter kubik. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan lagi ke rumus awal, yaitu P dikali K dikali N pangkat 3 dikali diameter di pangkat yang 5. P sama dengan 0,021 dikali 0,8 dikali 10 pangkat 3. P sama dengan 16,8 watt. Oke, selanjutnya kita akan masukin angkanya tadi ke dalam rumus awal, yaitu P sama dengan K kali N pangkat 3 dikali diameter pangkat 5. P-nya itu 16,8 watt sama dengan K-nya itu tadi 702,22 dikalikan N di pangkat 3, kemudian diameternya 0,1 pangkat 5. N-nya dipindah luaskan, maka N pangkat 3 sama dengan 16,8 watt dibagi 702,22 dikalikan 0,1 pangkat 5. Hasilnya 13,37 Hz sama dengan 802,2 revolusi per menit. Baiklah, untuk contoh soal perhitungan yang kedua dapat dilihat pada gambar di samping, yang mana diketahui diameter impelernya yaitu sebesar 2 feet, diameter tangkinya yaitu sebesar 5 feet, lalu kecepatan putarnya yaitu 1,5 putaran per second, lalu percepatan gravitasinya itu sebesar 32,17 feet per second kuadrat, lalu nilai viskositasnya yaitu 12 Cp atau 8,06 dikali 10 pangkat 3 lb per feet second, lalu nilai densitasnya itu 93,5 lb per feet pangkat 3. Nah, yang ditanya tadi nilai P-nya atau dayanya. Langkah pertama kita menentukan bilangan Reynolds number terlebih dahulu, yang mana untuk rumus Reynolds number sendiri yaitu dA kuadrat dikali N dikali rho per viskositas. Lalu kita substitusikan dengan nilai-nilai yang ada pada soal, lalu didapatkan untuk nilai Reynolds number-nya yaitu sebesar 69.603. Nah, nilai Reynolds number yang sudah kita dapatkan tadi melebihi 4.100, yang mana nilai Reynolds number-nya yaitu sebesar 69.603. Yang mana menandakan bahwa aliran pada turbin tersebut bersifat turbulen. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai Reynolds number tadi, kita dapat mencari power number-nya dengan menggunakan grafik pada layar. Nah, dari nilai Reynolds number ini kita dapat mengetahui power number-nya yaitu sekitar 6. Lalu, nilai power number ini menyatakan perbandingan tenaga yang dikonsumsi pengaduk terhadap gaya inersianya. Kemudian, kita masukkan rumus dayanya, lalu kita substitusikan nilai yang ada. Untuk menghitung daya, kita menggunakan rumus NP dikali rho dikali N pangkat 3 dikali D pangkat 5 dibagi gravitasi, yang mana kita substitusikan terlebih dahulu nilai-nilai yang ada pada soal. Nah, kemudian didapatkanlah nilai dayanya sebesar 1887,23 feet lb per second, yang mana kita konversikan ke HP, yaitu didapatkan sebesar 3,43 HP. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Sampai jumpa lain waktu. Bye-bye!